Kisah lengkap Nabi Nuh alaihi salam. 1. Asal-usul dan diangkat menjadi nabi. Nabi Nuh AS berasal dari keturunan Nabi Idris AS. Beliau hidup di masa ketika manusia sudah mulai menyimpang jauh dari ajaran Allah. Awalnya anak cucu Nabi Adam yang saleh itu meninggal dunia. Namun kemudian keturunannya membuat patung menyerupai mereka. Lalu lama-kelamaan patung itu disembah sebagai Tuhan. Akhirnya orang-orang melupakan Allah, menyembah berhala, hidup maksiat, merusak, dan berbuat jahat. Allah SWT memilih Nabi Nuh yang saleh, jujur, dan sabar untuk menjadi nabi dan rasul guna mengembalikan manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Dakwah yang sangat lama. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, menurut riwayat sekitar 950 tahun. Beliau mengajak kaumnya dengan segala cara. Kadang mengajak dengan lembut, kadang dengan peringatan keras. Mengingatkan akan nikmat Allah dan ancaman azab bagi yang ingkar. Mengajak bertaubat dan kembali kepada Allah. Namun kaumnya justru menolak, mengejek, menghina, bahkan mengancam. Mereka berkata, "Kamu ini hanyalah manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat ada orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang hina dan tidak berpikir. Kami yakin kamu pendusta belaka." Mereka semakin sombong, semakin banyak menyembah berhala, dan semakin melakukan perbuatan buruk. Nabi Nuh pun sedih dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir ini tinggal di muka bumi. Karena sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan hanya melahirkan orang-orang yang berbuat maksiat dan kafir." Perintah membuat kapal. Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah kapal besar dari kayu gaharu. Saat beliau bekerja membuat kapal di pinggir daratan yang jauh dari air, kaumnya semakin tertawa dan mengejek. "Wahai Nuh, sekarang kamu jadi tukang kayu? Atau kamu sudah gila? Mana kapal yang berlayar di daratan begini?" Nabi Nuh menjawab dengan tenang, "Kelak kalian akan tahu siapa yang dipermalukan dan ditimpa azab yang nyata." Beliau tetap sabar bekerja, meski terus dihina, hingga kapal itu selesai dibuat sesuai petunjuk Allah. 4. Turunnya azab dan masuk ke kapal. Allah berfirman, "Apabila sudah datang perintahku dan memancar tanur, maka bawalah ke dalam kapal itu segala jenis hewan berpasangan, jantan dan betina, beserta keluargamu, kecuali orang yang sudah ditetapkan akan binasa, dan orang-orang yang beriman." Saat air mulai memancar dari segala penjuru, dari tanah, dari langit, dan dari mata air, Nabi Nuh memanggil kaumnya. Tapi hampir tidak ada yang mau beriman. Hanya sekitar 80 orang yang naik ke kapal, bersama hewan-hewan yang dibawa berpasangan. Salah satu anak Nabi Nuh bernama Kan'an menolak naik. Nabi Nuh berseru, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung agar selamat dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Hari ini tidak ada yang melindungi dari azab Allah, kecuali orang yang disayanginya." Tiba-tiba ombak besar memisahkan mereka, dan anak itu pun tenggelam bersama orang-orang kafir lainnya. Istri Nabi Nuh juga ternyata berkhianat, tidak beriman, dan ikut binasa. 5. Air bah yang melanda. Hujan turun sangat deras tanpa henti. Air dari bumi meluap, sehingga air naik semakin tinggi melebihi puncak gunung. Seluruh manusia dan hewan yang tidak naik kapal tenggelam. Kapal Nabi Nuh berlayar di atas gelombang setinggi gunung di bawah perintah Allah. Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Namun Allah menjawab, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah bagian dari keluargamu yang dijanjikan keselamatan, karena perbuatannya yang tidak baik. Maka janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui." Nabi Nuh pun memohon ampun dan sadar bahwa kuasa dan ketetapan Allah adalah yang paling benar. 6. Kapal berlabuh dan azab berhenti. Setelah perintah Allah terpenuhi dan tidak ada lagi orang kafir yang tersisa, air perlahan surut. Kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di atas Gunung Judi yang terletak di wilayah Irak bagian utara. Kemudian firman Allah datang, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah menurunkan hujan." Air pun hilang dan bumi kembali seperti semula. Nabi Nuh beserta orang yang selamat turun dari kapal, bersyukur kepada Allah dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru dengan ajaran tauhid yang benar. 7.
Akhir hayat Nabi Nuh AS. Nabi Nuh hidup lama setelah peristiwa itu, mengajarkan keturunannya beriman kepada Allah. Beliau wafat dengan penuh kesalehan dan meninggalkan pesan agar manusia tidak menyekutukan Allah, tidak sombong, dan selalu taat kepada perintahnya. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang kesabaran yang luar biasa, bahwa kesombongan dan meninggalkan Allah akan membawa kehancuran, serta bahwa keselamatan sejati hanya datang dari iman dan ketaatan kepada Allah SWT.